Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Tidak terasa, sudah pertengahan Mei. Tinggal sekitar 1,5 bulan lagi kami harus menghadapi ujian bahasa Jepang N2. Harus banyak ngapalin kanji atau mending maraton One Piece dari awal ya. Pada video kali ini kita akan membicarakan hal yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang reaksi rakyat One Piece terhadap pengumuman Dr. Vegapunk. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! Terungkapnya kebusukan pemerintah dunia. Pada chapter terakhir yaitu chapter 1114, Dr. Vegapunk sedang melakukan suatu live stream dengan suatu trigger, yaitu saat dirinya meninggal dunia. Sebenarnya cukup menarik juga membicarakan kenapa Dr. Vegapunk melakukan hal ini. Kalau memang ia hanyalah seorang jenius yang suka melakukan penelitian, penemuan demi tujuan mulia yaitu demi kedamaian umat manusia di dunia, rasanya tidak harus Dr. Vegapunk melakukan hal seperti ini. Mungkin karena keadaan dan intuisi dirinya lah yang memaksakan Dr. Vegapunk harus melakukan hal-hal ini. Yaitu meski Dr. Vegapunk bekerja di bawah organisasi pemerintah dunia dan pengawasan angkatan laut, yang notabene harusnya pemerintah dunia dan penegak hukum seperti angkatan laut itu tidak akan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan norma kehidupan. Namun, mungkin karena Dr. Vegapunk telah melihat semua tindakan-tindakan pemerintah dunia yang tidak masuk akal, seperti melarang rakyat dunia untuk belajar sejarah yaitu batu poneglyph, lalu menindak dengan tidak manusiawi terhadap orang-orang yang pelajari sejarah yaitu tragedi pembumi hangusan Pulau Ohara, dan hal yang paling dekat ia rasakan adalah tentang arahan dari salah satu petinggi dunia, yaitu Saint Saturn yang dengan sangat entengnya mempermainkan jalan kehidupan seseorang menjadi sangat tragis, yaitu tragedi Ginny, Bonnie, dan Kuma. Semua hal itu membuat Dr. Vegapunk harus membuat plan B, di mana jika ia tidak bisa selamat dari para petinggi organisasi yang tidak punya hati ini, Dr. Vegapunk masih bisa berkontribusi kepada rakyat dunia One Piece demi apa yang dicita-citakannya, yaitu kedamaian dunia. Karena mungkin di satu sisi ia merasa, meski saat ini telah ada pemerintah dunia dan angkatan laut, dunia masih tetap saja kacau. Hal-hal seperti penjajahan, kelaparan, ketimpangan sosial masih saja terjadi di mana-mana. Jadi, bisa disimpulkan juga bahwa Dr. Vegapunk sepertinya sudah muak dengan gaya pemerintahan ini dan ingin berkontribusi untuk membeberkan fakta-fakta yang ditutupi. Ya, memang saat ini kita masih belum tahu akan sejauh mana Dr. Vegapunk menceritakan tentang sejarah 100 tahun kekosongan. Apakah hanya sampai tentang bahwa 900 tahun yang lalu sudah ada satu kerajaan yang memiliki teknologi mutakhir tentang kehidupan Joy Boy, seseorang yang terlahir di negara kuno itu yang memiliki kekuatan seperti Dewa Matahari yang diceritakan secara turun-temurun oleh rakyat Elbaf? Atau apakah sampai tentang muslihat busuk yang dilakukan oleh 20 negara yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan kuno itu? Namun menurut kami, setidaknya setelah Dr. Vegapunk menjelaskan tentang kehidupan Joy Boy, ada kemungkinan juga Dr. Vegapunk akan menceritakan tentang kebusukan pemerintahan saat ini, khususnya tentang temuan dirinya yang Dr. Vegapunk sendiri anggap bahwa temuan itu adalah suatu dosa besar, yaitu Mother Flame. Ancaman dan harapan. Dengan adanya informasi Mother Flame tersebar ke seluruh dunia dan fakta bahwa gempa yang terjadi bukan merupakan bencana alam, artinya hal itu merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tidak lain adalah pemerintah dunia. Pastinya dengan hal ini akan menimbulkan kekacauan dan ketakutan di seluruh dunia. Pasalnya, rakyat dunia akan tahu bahwa nyawanya bahkan keberadaan negaranya bisa saja hilang dengan sekejap jika pemerintah dunia menginginkannya. Apalagi
image pemerintah dunia saat ini akan dibuat buruk dan mengerikan oleh Dr. Vegapunk. Hal itu akan membuat rakyat One Piece menjadi semakin ketakutan. Dan dalam penjabaran fakta yang akan dilakukan Dr. Vegapunk, akan ada fakta-fakta juga tentang Joy Boy yang memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika. Tentu saja dalam cerita yang akan diceritakan oleh Dr. Vegapunk ini, sosok Joy Boy ini akan menjadi tokoh utamanya. Tentu saja yang namanya tokoh utama, harusnya Joy Boy ini akan diceritakan tentang sisi-sisi kebaikannya oleh Dr. Vegapunk. Entah itu tentang persona dirinya yang merupakan Dewa Matahari Nika yang selalu dapat membuat orang di sekitarnya tertawa, atau sosok Dewa Matahari Nika seperti dalam kisah yang diceritakan oleh Who's Who dan para keturunan Buccaneer, bahwa sosok Dewa Matahari Nika akan membebaskan orang-orang yang dikurung atau orang yang dijadikan budak. Ya, dengan fakta saat ini ada suatu pihak yaitu pemerintah dunia yang memiliki senjata mengerikan yang dapat melenyapkan negara dalam sekejap, yakni Mother Flame. Namun di sisi lain, rakyat dunia One Piece juga akan mendapatkan ceramah tentang kisah Joy Boy sebagai Dewa Matahari Nika. Sepertinya rakyat dunia One Piece akan merasakan suatu ancaman dan harapan dalam satu waktu. Ya, ancaman dari kengerian Mother Flame milik pemerintah dunia dan harapan pada seorang sosok yang diceritakan oleh Dr. Vegapunk dapat membebaskan orang-orang dari kekangan dan membuat mereka tertawa, yaitu Dewa Matahari Nika. Oh iya, mengingat Luffy baru datang di Egghead dan saat itulah Dr. Vegapunk baru melihat wujud asli Nika. Sepertinya saat Dr. Vegapunk merekam ceramah ini, Dr. Vegapunk belum melihat secara langsung wujud Dewa Matahari Nika. Jadi kami cukup ragu Vegapunk akan mengatakan dalam live streamingnya tentang sosok Dewa Matahari Nika saat ini adalah Luffy si topi jerami. Namun dengan kondisi seperti ini akan membuat cerita menjadi jauh lebih menarik, yaitu rakyat One Piece hanya akan mengetahui tentang ciri-ciri Dewa Matahari Nika ini, seperti tubuhnya lentur dan tangannya bisa memanjang. Dan setelah para rakyat One Piece selesai mendengar penjelasan Dr. Vegapunk, sepertinya akan cukup banyak bermunculan rakyat One Piece yang mulai mempercayai dan berharap pada sosok Dewa Matahari Nika ini. Jadi, tidak hanya ras Buccaneer atau Who's Who saja yang berharap pada sosok ini, namun juga seluruh rakyat One Piece akan mempercayai tentang Dewa Matahari Nika, sama seperti rakyat Pulau Raksasa Elbaf. Melihat pembahasan ini, hal ini terlihat seperti Dr. Vegapunk menjadi penyebar agama kepercayaan Dewa Matahari Nika, dan rakyat One Piece pada masuk ke agama itu dan menjadi hambanya. Namun sepertinya kondisinya akan menjadi seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis koreksi, pendapat, atau hal yang ingin dibahas selanjutnya di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.